Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada panduan teknis fitur pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Di sini Bapak Ibu kepala sekolah, kita pelajari panduannya sebelum Bapak Ibu kepala sekolah membuka aplikasi pada PMM. Yang pertama, di sini untuk perencanaan kinerja, Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan disajikan tampilan yang seperti ini, sama seperti punya guru. Ada praktek kinerja, ada pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Di sini untuk kepala sekolah, ini sama seperti tahapan pada guru. Ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Di sini untuk yang pertama, sebelum kita ke tahap perencanaan, kita pahami dulu bahwa dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM, ada aktor yang terlibat. Yang pertama, tentunya pegawai atau kepala sekolah. Di sini kepala sekolah mendapat pembimbingan selama pengelolaan kinerja untuk meningkatkan praktek kinerja yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Kemudian sebagai pejabat penilai, ini ada dua. Ada pimpinan, yaitu kepala dinas pendidikan, dan yang kedua adalah tim kerja, yaitu pengawas sekolah. Di sini untuk kepala dinas, berwenang membimbing kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja sebagai pegawainya. Kemudian, untuk pengawas sekolah, yaitu pegawai yang mendapatkan pendelegasian tugas dalam mendampingi kepala sekolah, meningkatkan praktek kinerjanya. Nanti pengawas sekolah juga menyusun rekomendasi yang dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu kepala sekolah masuk ke beranda, di sini pilih sebagai pegawai. Akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada periksa perencanaan kinerja guru, kemudian ada nama sekolah, ada periksa. Di sini jika kepala sekolah definitif akan ada tulisan seperti ini. Ini di sini adalah alur pengelolaan kinerja dari Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei, dan yang terakhir adalah Juni. Yang pertama adalah perencanaan kinerja. 1A, rencana kinerja. Di sini Bapak Ibu, pada beranda, klik pengelolaan kinerja Anda. Di sini ada tanda seperti ini. Kemudian lini masanya tadi sudah dibahas. Selanjutnya, di sini daftar sekolah. Apabila Bapak Ibu kepala sekolah menjabat sebagai kepala sekolah PLT di satuan pendidikan lain, Anda perlu mengisi perencanaan kinerja untuk satdik di mana Anda menjabat sebagai PLT juga. Mohon Bapak Ibu kepala sekolah memastikan untuk mengajukan perencanaan dan melakukan tahap pelaksanaan untuk seluruh satuan pendidikan Anda. Langkah selanjutnya, tentunya di sini Bapak Ibu, mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Di sini ada tombol mulai, tinggal kita klik mulai. Di sini akan disajikan data untuk cek data diri Anda. Di sini Bapak Ibu cermati, jika belum benar, tinggal klik edit. Jika sudah benar, klik data sudah sesuai. Perlu Bapak Ibu cermati bahwa untuk edit data hanya dilakukan sekali. Ya, jika sudah diklik yang tadi, Bapak Ibu akan disajikan tampilan seperti ini. Praktek kinerja,
pengembangan kompetensi, perilaku kinerja, rangkuman. Kemudian yang terbuka adalah praktek kinerja. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Tentunya Bapak Ibu disajikan rapor pendidikan. Bapak Ibu tinggal klik. Nanti akan ada beberapa rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Ya, selanjutnya, nanti bisa diklik yang bagian ini. Bapak Ibu setelah memilih indikator, misalkan dari indikator yang disediakan, Bapak Ibu memilih indikator yang pertama, tadi tinggal diklik. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk pengembangan kompetensi, otomatis akan terbuka lembar yang kedua. Sama seperti RHK Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga mengisi rencana kinerja, kemudian targetnya. Jadi, pilih rencana hasil kinerja, kemudian pilih berapa target kuantitas, kemudian klik tambah jika akan menambah. Ya, akan muncul tambahan kotak untuk Anda mengisi kembali RHK. Pengisian dilakukan sama seperti RHK pertama. Kemudian jika akan menghapus, Bapak Ibu tinggal klik hapus di samping RHK yang akan dihapus. Perlu Bapak Ibu cermati bahwa untuk penambahan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika sudah selesai, Bapak Ibu akan diarahkan ke perilaku kerja. Di bagian ini Bapak Ibu tinggal klik. Perilaku kerja Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah tindakan kepala sekolah yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran sebagai pegawai yang melayani masyarakat. Pada laman perilaku kerja, Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat memilih indikator yang akan diobservasi. Ada 7 aspek indikator yang akan diobservasi. Setelah selesai, nanti klik ke rangkuman. Ini misalkan untuk aspek berorientasi pelayanan, Bapak Ibu misalkan indikator yang dipilih ini, tinggal diklik. Jika sudah selesai semua, klik ke rangkuman. Di sini Bapak Ibu, indikator atau perilaku kinerja yang Bapak Ibu pilih akan muncul di laman rangkuman. Mohon pastikan kembali bahwa isian Bapak Ibu sudah benar. Jika sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, klik kumpulkan di sini. Bapak Ibu akan mendapatkan konfirmasi seperti ini. Kumpulkan perencanaan kinerja. Lalu Bapak Ibu cermati bahwa setelah dikumpulkan perencanaan kinerja akan otomatis disetujui. Mohon ditunggu tahap berikutnya. Ini akan disampaikan langsung ke kepala dinas. Jika akan cek ulang, klik ini. Jika akan dikumpulkan, klik kumpulkan. Perencanaan kinerja sudah sesuai. Kemudian perencanaan Anda akan otomatis disetujui. Selanjutnya, kita ke tahap yang kedua. Ya, sebelum melakukan pelaksanaan kinerja, Bapak Ibu menunggu periode pelaksanaan kerja, misalnya ini dimulai dari 1 Februari. Mohon untuk melakukan pengecekan secara berkala. Jika sudah disetujui atasan, kita ke pelaksanaan kinerja. Sama seperti
seperti punya guru, Bapak Ibu ketika akan melakukan praktek kinerja, di sini ada beberapa variabel yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama, praktek kinerja, ini di nomor 1. Kemudian pengembangan kompetensi di bawahnya. Kemudian perilaku kerja. Kemudian ada dokumen akuntabilitas. Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan ini secara paralel, jadi tidak perlu berurutan. Boleh ketika pengembangan kompetensi sudah ada, yang ini dulu diklik boleh. Atau boleh Bapak Ibu membuka cek perilaku kerja. Yang pertama, konfirmasi data. Bapak Ibu pastikan data yang dimiliki Bapak Ibu itu sudah sesuai. Misalkan untuk tim pengawas sekolah, biasanya ini langsung muncul nama Bapak Ibu pengawas dari Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian daerah dinasnya. Jika di sini belum ada, misalkan dua-duanya belum ada, Bapak Ibu jangan terburu-buru untuk konfirmasi data. Jika sudah terisi semua, tinggal klik konfirmasi data. Konfirmasi ulang data atasan Anda. Jika diulang, Anda mungkin tidak dapat melanjutkan pengelolaan kinerja dengan atasan Anda saat ini. Mohon ketik kalimat ini pada kolom kalimat persetujuan. Saya setuju untuk konfirmasi ulang data atasan. Di sini ditulis seperti itu, kemudian baru klik lanjut. Ya. Konfirmasi data atasan Anda, data tim kerja pengawas. Misalkan ini datanya sudah benar. Klik di tombol ini. Kemudian dinas pendidikan sudah benar, klik di sini. Kemudian klik lanjut. Ya. Jika sudah diisi, saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Kalimat persetujuan, saya setuju untuk lanjut dengan data ini. Kemudian klik konfirmasi. Baru Bapak Ibu lanjut ke praktek kinerja. Yang pertama mengisi formulir A, diskusi persiapan observasi praktek kinerja. Ya, sama seperti punya guru di sini, Bapak Ibu, observasi praktek kinerja, cek langkah observasi. Kemudian yang Bapak Ibu cermati, di sini Bapak Ibu kepala sekolah perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan atasan Anda. Mohon tidak mengisi sendiri. Di sini isi dokumen, tinggal diklik. Ya, Bapak Ibu cermati, pilih perilaku yang akan diobservasi oleh atasan Anda. Anda dapat memilih lebih dari satu. Di sini ada 3 perilaku yang akan diobservasi. Bapak Ibu bisa memilih 1, memilih 2, atau ketiganya. Kemudian, tuliskan upaya yang ingin Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku yang akan diobservasi. Maksimal di sini ada 250 karakter. Di sini misalnya upayanya dengan mempelajari PMM. Ya. Kemudian, Bapak Ibu kepala sekolah silakan mendiskusikan dengan atasan kapan waktu akan diobservasi oleh atasan. Pastikan untuk memastikan jadwal sudah sesuai dan apabila nantinya ada perubahan jadwal, mohon diskusikan kembali secara langsung dengan atasan atau observer. Untuk nomor 5, ini diisi tanggal. Pastikan ini didiskusikan dulu dengan atasan Anda. Tempat, ini tinggal isinya tempat, misalkan di sini di Aula SD 1
Merdeka Mengajar. Kemudian, nama kegiatan yang akan diobservasi. Kemudian catatan lain. Boleh misalkan ditambahkan jam observasi. Jika sudah sesuai, Bapak Ibu klik kumpulkan. Ya, Bapak Ibu juga di sini bisa memilih simpan draft jika masih ragu-ragu, atau langsung kumpulkan jika memang sudah yakin. Jika sudah yakin, ini ada tombol konfirmasi, kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Bapak Ibu bisa cek ulang, bisa langsung klik kumpulkan. Jika sudah dikumpulkan, berarti untuk isian dokumen persiapan ini sudah tercentang, atau artinya berhasil terkumpul, dan langkah selanjutnya adalah pelaksanaan observasi yang akan dilakukan oleh atasan. Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat meneruskan ke pengisian dokumen tindak lanjut apabila atasan sudah mengirimkan dokumen hasil observasi. Jadi Bapak Ibu ada di tahap ini. Setelah mengisi dokumen, menunggu pelaksanaan observasi. Setelah Bapak Ibu diobservasi, atasan Bapak Ibu akan mengisi dokumen tindak lanjut. Setelah terisi dan dikumpulkan, isi dokumen tindak lanjut Bapak Ibu, kuncinya akan terbuka. Ya, selanjutnya kita akan ke formulir C, diskusi tindak lanjut. Pada formulir C atau langkah B, diskusi tindak lanjut, Bapak Ibu bisa membuka ini. Klik diskusi tindak lanjut, Bapak Ibu akan disajikan tampilan seperti ini. Di sini, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek kinerja yang direncanakan selama observasi? Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah merefleksikan hasil observasi. Misalnya, saya perlu memahami lebih baik tentang opsi adaptasi perencanaan yang dapat dilakukan. Pastikan Bapak Ibu Kepala Sekolah memahami panduan dalam pengisian refleksi. Di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut. Kesulitan yang dihadapi, aspek praktik yang ingin ditingkatkan efektivitasnya, perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Di sini ya. Kemudian yang perlu dijelaskan, misalkan diambil tantangan kesulitan, Bapak Ibu, jelaskan pula perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Kemudian ada faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, kemudian dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Bapak Ibu juga bisa melihat hasil observasi yang dilakukan oleh atasan Bapak Ibu dengan cek rating observasi. Selanjutnya, Bapak Ibu, isilah kolom-kolom ini untuk menjelaskan rencana belajar dari PMM dalam rangka berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja. Bapak Ibu Kepala Sekolah mengisi ini sama seperti punya guru. Di sini setelah tindak lanjutnya diisi, tadi untuk ini Bapak Ibu. Nih, setelah cek rating Bapak Ibu, mengisi kesulitan ya atau tantangan, di bawah itu nanti Bapak Ibu akan disajikan pilihan belajar. Pilihan belajar mandiri, belajar dari PMM, atau pilihan lainnya. Sama seperti yang di akun guru, isilah kolom-kolom ini Bapak Ibu. Apa tujuan tindak lanjut yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda?
Tujuannya Bapak Ibu tuliskan maksimal 500 karakter. Contoh tindak lanjutnya, membicarakan opsi-opsi program dengan Dinas Pendidikan. Kemudian mendiskusikan dengan Dinas Pendidikan untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah. Misalkan ini untuk upaya tindak lanjutnya. Waktunya, misalnya, Bapak Ibu bisa melakukan misalkan di bulan April atau di bulan Mei. Kemudian dukungan yang dibutuhkan, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Nanti akan disajikan beberapa pilihan. Setelah mengisi tadi, Bapak Ibu nanti akan diberi umpan balik oleh atasan Bapak Ibu. Setelah diisi umpan balik, Bapak Ibu bisa mengisi pilihan atau langkah selanjutnya, mengisi isian dokumen tindak lanjut. Bapak Ibu setelah mempelajari tadi, melakukan upaya tindak lanjut, Bapak Ibu akan disajikan dengan inspirasi baru yang Bapak Ibu peroleh dari upaya tindak lanjut tersebut. Tadi misalkan Bapak Ibu upayanya berdiskusi dengan Dinas Pendidikan. Di sini, inspirasi baru apa yang Bapak Ibu dapatkan? Tuliskan di sini maksimal 500 karakter. Kemudian, yang selanjutnya, berdasarkan isian ini, perubahan praktik di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Bapak Ibu lakukan itu apa? Contoh, misalkan saya diskusi dengan kepala dinas memperoleh informasi terkait opsi adaptasi yang memungkinkan. Kemudian, tantangan. Di sini Bapak Ibu disajikan pertanyaan. Apa 3 tantangan paling sulit yang akan Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Di sini ada pilihan 3 atau perintah 3 tantangan. Di sini salah satunya misalkan saya sulit menentukan waktu bertemu dengan dinas. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan yang kedua apa, yang ketiga apa. Pastikan Bapak Ibu di sini maksimal 500 karakter. Dari 3 pertanyaan ini semuanya sama, maksimal 500 karakter. Kemudian, ini untuk tindak lanjut tadi sudah ya. Waktunya misalkan April, dukungan yang dibutuhkan apa, terus dikumpulkan. Selanjutnya, isian refleksi tindak lanjut. Nah, ini tadi sudah dibahas. Selanjutnya, dari yang pertama dari PMM. Jika Bapak Ibu mengisi pilihan belajar lainnya, di sini merupakan pilihan wajib. Jadi Bapak Ibu tadi ada 2 pilihan ya. Tadi ada PMM, ada belajar lainnya. Yang wajib diisi adalah yang ini. Pilihan dari PMM sifatnya opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu mengisi pilihan belajar lainnya dan pilihan dari PMM. Nanti Bapak Ibu tentunya mendapatkan banyak referensi sehingga banyak inspirasi baru yang bisa dipraktekkan dalam melaksanakan tindak lanjut. Di pilihan belajar lainnya sama seperti tadi, sama dengan pilihan di PMM, inspirasi yang didapat apa, kemudian perubahan yang akan dilakukan apa, tantangannya apa. Jika Bapak Ibu dari belajar PMM dan belajar lainnya inspirasinya sama, di sini boleh dituliskan sama. Jika berbeda, Bapak Ibu bisa mengisi di sini berbeda. Selanjutnya, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar memastikan perubahan terjadi? Atau istilahnya upaya perbaikan. Misalnya, peningkatan kompetensi guru yang akan menjalankan program. Di sini Bapak Ibu dalam menjawab upaya ini, pertanyaan ini, maksimal 500 karakter. Jika sudah terisi, kemudian klik kumpulkan.
Otomatis hasil refleksi tindak lanjut akan dikirimkan ke atasan untuk ditinjau kembali. Jika sudah sampai tahap itu, di sini perhatikan Bapak Ibu, praktek kinerja Bapak Ibu sudah 100%. Atau pelaksanaan praktek kinerja dengan kegiatan observasi dan tindak lanjut sudah selesai dilaksanakan. Bapak Ibu bisa melanjutkan ke mengumpulkan pengembangan kompetensi. Ya, di sini caranya klik pengembangan kompetensi, klik yang kumpulkan. Ya, perlu Bapak Ibu cermati. Dalam kegiatan pengembangan kompetensi, kepala sekolah akan mengumpulkan bukti dukung dari rencana hasil kerja yang sudah direncanakan sebelumnya. Bukti dukung akan sesuai dengan RHK yang dipilih pada saat perencanaan. Bukti dukung berbeda-beda tergantung dari RHK yang sudah disetujui. Predikat kinerja tidak dihitung berdasarkan lengkapnya bukti dukung pengembangan kompetensi. Bukti dukung ini untuk pertimbangan atasan. Ya. Jika akan mengumpulkan, klik kumpulkan. Di sini Bapak Ibu, ada status belum dikumpulkan. Jika belum mengumpulkan, jika sudah akan muncul seperti ini. Di sini, jika akan mengumpulkan, klik kumpulkan. Kemudian, di sini, misalkan untuk kompetensi ini, ada 2 sertifikat. Tinggal Bapak Ibu klik unggah. Unggah sertifikat pertama, unggah sertifikat kedua. Jika tidak terunggah, klik panduan. Bapak Ibu bisa mengecek kembali apakah datanya sudah sesuai ketentuan di panduan. Ya. Cara unggah bukti dukung bisa unggah dokumen. Ini bisa diambil dari laptop atau komputer. Di sini formatnya PDF maksimal 10 MB. Kemudian jika diambil dari karya, ambil karya, format dokumen PDF. Apabila sudah terunggah, Anda dapat meninjau kembali bukti dukung dengan klik cek. Atau Anda dapat klik hapus, misalkan Bapak Ibu salah upload, kemudian ganti dengan yang baru. Apabila dokumen sudah lengkap, klik kumpulkan. Nanti Bapak Ibu akan mendapat tanda seperti ini. Ya. Selanjutnya melihat indikator perilaku kerja. Di sini ada kata cek. Perilaku kerja dapat dicek dengan cara mengeklik tanda cek. Di sini, Bapak Ibu dapat melihat indikator-indikator yang difokuskan pada setiap aspek pada halaman ini. Bapak Ibu juga bisa mengecek ini pada daftar lengkap indikator dan perwujudannya. Ya, demikian Bapak Ibu, untuk lengkapnya dapat mengecek pada ini, alamat ini. Ya. Contoh lampiran penjelasan indikator dan fokus perilaku pada praktek kinerja. Ini Bapak Ibu misalkan untuk visi misi satuan pendidikan. Di sini ada target perilaku, kemudian ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari. Contohnya, untuk tingkat upaya mengkomunikasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran, ada 3 target. Target pertama, ini kepala sekolah mempresentasikan visi misi secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan perilaku yang dianjurkan dan menghindari perilaku yang perlu dihindari. Ini untuk program satuan pendidikan juga ada 3 target perilaku. Kemudian
Kemudian ada menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran, juga ada 3 target. Kemudian memandu perencanaan pembelajaran, juga ada 3 target. Refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan juga. Di sini ada 2 target, Bapak Ibu. Ada 3, tadi maaf ini ada 2, yang belakang 1, jadi ada 3. Kemudian yang aktivasi kegiatan komunitas belajar juga sama. Kemudian refleksi program. Demikian tadi Bapak Ibu untuk panduan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu melakukan praktek pengelolaan kinerja sebagai kepala sekolah yang tentunya akan dinilai oleh atasan, pengawas sekolah maupun dinas pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.